Baik, selamat pagi, siang, dan malam. Sebelumnya, di sini kami akan menjelaskan mengenai project game kami untuk mata kuliah ASD, eh, yaitu di project Jungle Maze Game. Nah, eh, pertama saya akan membahas mengenai fitur kita, yaitu untuk generate maze. Itu ada dua opsi, yaitu Prim dan juga Kruskal. Namun mungkin sebelum itu, perlu diketahui bahwa eh, saat kita melakukan generate, eh, Java atau program ini akan melakukan pengisian untuk semua kotak atau sel ini menjadi wall atau bukan path, wall yang tidak bisa kita lalui. Jadi semuanya itu seluruhnya itu baru masih wall. Nah, baru selanjutnya kita melakukan generate baik menggunakan prim ataupun kruskal untuk membuat path yang bisa kita lalui dari start ke end yang kita tuju. Saya akan menjelaskan mengenai kruskal terlebih dahulu, di mana kruskal ini fokusnya pada untuk membuka wall yang koordinatnya atau indeksnya itu di ganjil-ganjil, ganjil koma ganjil ya, seperti 1,1, 1,3, 3,3, 3,5. Jadi seluruh seluruh koordinat atau indeks yang ganjil, koma ganjil ini pasti semuanya menjadi path terlebih dahulu. Nah, selanjutnya baru kemudian akan eh, membuka ke path-path yang lain, baik di sampingnya itu dengan menggunakan metode kruskal, di mana ini bertujuan untuk sehingga dari start ke endpoint atau tujuan itu selalu pasti ada jalan sebanyak hanya satu jalan dan atau bisa dibilang tidak cycle. Itu adalah algoritma yang berjalan di belakangnya. Dan kalau bisa kita lihat untuk kruskal ini untuk pojok-pojoknya itu akan full sebagai wall ya. Nah, ini tuh diakibatkan kan karena terus kali ini hanya membuka pack dalam saja atau internet saja. Nah, sedangkan semua dinding semua dinding di antara sel itu dianggap sebagai edge. Nah, dinding itu hanya dibuka jika menyambungkan dua sel internal saja. Sedangkan kalau eh, pojok-pojok itu tidak mungkin menyambungkan ke antara dua sel atau membentuk jalan seperti itu. Mungkin bisa dilanjut ke metode prim oleh Aska. Nah, selanjutnya itu ada opsi generate menggunakan prim. Generate. Search prim aja lah. Generate prim. Nah, Nah, ada opsi generate menggunakan prim, di mana kalau menggunakan prim ini, dia itu bakal mulai dari sel 1,1 di atas sini, lalu dia itu bakal nandai sel 1 ini sebagai pad dulu. Jadi kan awal tadi 0, masih 00, seperti yang dibilang Farel, kalau state awal itu diinisialisasi sebagai wall semua. Jadi yang bagian pertama itu nanti diubah jadi satu dulu oleh prim ini. Jadi dia nggak random tapi dipilih dulu satu. Lalu selanjutnya dia itu bakal mendeteksi wall-wall di sebelah dia di sini, terus masukin ke dalam list wall ini. Dari list tersebut diacak mana yang mau dipilih sebagai wall selanjutnya yang akan diubah menjadi path. Nah, dari tiap wall itu nanti bakal ada berapa pad next door-nya. Jadi tetangga padnya itu ada berapa. Jadi misal di wall bagian sini itu kan dia punya pad next board di sini, bagian kanan sama kiri. Nah, kalau udah punya dua pad next board, dia itu nggak bakal bisa nggak bakal bisa terbuka. Jadi dia bakal jadi wall gitu. Jadi wall nggak berubah jadi path. Lalu kalau kalau dibukanya itu kalau kurang dari dua tadi. Jadi kalau path count-nya itu masih satu, dia bakal dibuka. Jadi dengan yang seperti ini, ya seperti benar ini jadi kalau print itu jadi seperti ini, dia bakal kebuka satu satu dua, maksimal dua, nggak lebih dari satu, nggak lebih dari dua. Jadi kenapa kok ada rongga-rongga satu-satu gini? Karena kemungkinan yang bagian pojok itu lebih kecil untuk terbuka dua kali daripada bagian-bagian yang di tengah-tengah sini, di bagian lebih dari pojok ini, seperti di sini. Jadi
dia bakal terbuka duluan sebelum yang pojok itu terbuka. Jadi dia udah ada neighbornya udah lebih dari dua duluan sebelum terbuka gitu. Lalu selanjutnya itu ada terus selanjutnya akan ada fitur extra ways di mana itu akan nambahin cycle di way dari prim maupun kruskal dalam generic maze ini. Jadi kalau misal kita tambahin extra ways-nya jadi 2, terus kita generate maze-nya, itu jadi ada banyak way untuk masuk ke exit. Jadi ada beberapa multiple solution lah istilahnya. Ini jadi ada banyak jalan, jadi ada cycle juga. Jadi bukan MST lagi. Jadi path yang diambil itu bisa berbeda ya. Ya. Jadi caranya itu implementasinya itu dia dengan collect candidate wall. Jadi dia memilih candidate wall-nya dengan, kalau tadi kan primnya itu maksimum naik board-nya itu kan 2 tadi, itu udah di bypass sama si extra ways ini, jadi maksimum neighbor-nya itu jadi lebih dari 2 gitu. Jadi dia bisa lebih dari itu, jadi bisa membentuk pattern. Buat yang kruskal juga begitu. Jadi dia bisa bypass 2 itulah. Lalu selanjutnya itu ada fitur terrain system yang akan dijelasin oleh Fatma. Oke, selanjutnya adalah sistem terrain dan juga way ya. Bisa dilihat di visualisasi kita kan ada beberapa warna ya, ada yang hijau, ada yang krem, ada yang biru. Nah, itu tuh mempresentasikan masing-masing terrain, di mana kita ada 4 terrain, yaitu yang pertama default, yang beratnya itu 0, kemudian ada grass, itu yang beratnya 1, kemudian ada mud yang beratnya itu 5, dan ada water yang beratnya itu 10. Nah, untuk masing-masing terrain ini ada probabilitas untuk dia spawn atau untuk dia muncul di dalam maze. Untuk terrain default itu atau jalan biasa itu sebesar 70%. Untuk grass itu sebanyak 15%. Untuk mud itu 9%, dan untuk air yang paling berat adalah di 6%. Untuk selanjutnya Aska bisa menjelaskan mengenai visualisasi terrain. Selanjutnya itu ada visual terrain rendering tadi. Jadi setiap terrain itu diberi warna yang berbeda. Nanti air seperti menggunakan warna biru, terus gas menggunakan warna hijau. Di implementasi kodenya itu jadi di sini. Di sini ada draw terrain, ini warna berasnya, terus warna mat, warna air, terus sama warna default pad-nya juga ada warna krem agak putih gini lah, putih bata gitu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan BFS ya. BFS. Oke, untuk BFS ini adalah salah satu metode solver ya. Jadi untuk solver dari start sampai exit kita menggunakan metode BFS ya, yang bisa dibilang BFS itu metode untuk mengecek ke tetangga dulu atau ke yang satu level dulu, satu generasi terlebih dahulu. Itu akan dilakukan berulang kali dari start hingga dapat menemukan ke exit way. Seperti itu. Bisa dilanjut, Aska? Oke, selanjutnya itu ada fitur solver sama dengan DFS, tapi yang ini DFS. Jadi dia itu menggunakan, tapi di sini nggak menggunakan stack untuk data structure-nya, tapi metodenya sama seperti stack. Jadi menggunakan polas, ini nama variabel nama yang dimasukkan datanya itu di deq. Terus metodenya namanya polas, tapi konsepnya sama dengan stack ataupun queue yang tadi untuk BFS-nya. Kalau yang DFS ini menggunakan konsep stack, yaitu fast in first out. Jadi di deq ini bakal di poll yang terakhir untuk kita backtracking dari tiap, kalau misal saya coba dulu di
kalau backtracking kalau udah mantap gitu kan ya udah mantap sampai bagian terakhir atau istilahnya tetangga dia yang terakhir lah udah sampai paling bawah nih udah sampai pojok atau sampai daun terus dia baru backtracking menggunakan polas ini sampai ke titik terakhir dia bisa nemuin tetangganya lalu lanjut sampai ke dalam lagi oke eh, mungkin DFS gitu aja terus lanjut Dijkstra. Oke. Selain metode BFS dan juga DFS, kita juga bisa menggunakan metode Dijkstra. Nah, metode Dijkstra ini kan sudah bisa dipastikan adalah metode yang terpendek secara way ya. Nah, jadi eh, kita akan mendapatkan way total dan juga patch step itu yang eh, terpendek untuk metode Dijkstra ini. Bisa untuk kelebihannya itu pasti kan tadi untuk dijamin untuk jalur yang tercepat dan uh, Dijkstra ini sangat memperdulikan dari way. Jadi uh, dia bisa saja akan mengeksplor ke jalur lain terlebih dahulu karena uh, untuk mengusahakan tidak melalui way yang berat tersebut. Oke, bisa dilanjut Aska? Oke, selanjutnya itu ada metode A-star. Jadi untuk metode A-star ini itu dia menggunakan heuristik. Jadi dia itu langsung menghitung sih dia menuju finish itu berapa weight-nya lah sebelum dia traverse ke tempat yang lain gitu. Jadi untuk yang A-star itu di bagian kode yang di heuristik nah di heuristik langsung punya A-star dia menggunakan heuristik ini di mana dia bakal masukin nilai absolut dari ke exit terus dia bakal return minimum positive weight jadi weight minimumnya diestimasi dia bakal jalan ke situ sampai nemu solusinya shortest path-nya. Lalu selanjutnya itu ada Mungkin kita fitur bisa pattern membahas fitur yang reconstruction. bisa terlihat ya sekarang. Mungkin dari Apa? visualisasi kita membahas fitur yang bisa terlihat yaitu kalau kita setelah mengenerate mist itu akan ada path reconstruction dengan way calculation. Jadi kita akan bisa melihat itu dan juga ada visualisasinya juga path mana sih yang dipilih atau path yang berarti path terpendek dan juga di situ akan dihitung juga way-nya untuk dari start ke endpoint. Dan selain itu kita juga memiliki beberapa fitur kecil ya, mungkin seperti ada Ya, sound yang ketika kita sudah generate, ada sound yang kita kita muncul ketika sudah ketemu yaitu seperti suara konfeti, seperti trompet itu tadi, ya. seperti Jadi itu ketika dan dia ada beberapa traversal efek itu konfeti tersebut. dia bakal ngasih sound bubble ini kalau dia lagi traverse. Yes. Terus kalau dia udah nemu pet-nya dia ngeluarin konfeti. Terus ada backsound juga, jadi ada suaranya. Terus kemarin juga kalau udah nambahin exit door nambah exit. Nah, terus ya selain itu cuman visual features di sini seperti ada warna untuk wallnya dia ada titik-titiknya juga jadi Ada seperti kayak itu juga animation delay untuk kecepatan animasi ketika di solve dan lain-lain lah beberapa. Dan ada grid size atau ukuran juga yang bisa kita rubah seperti itu. Mungkin cukup sekian beberapa fitur garis besar yang ada di project kita kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.